saya Kak Rose. Hari ini setia dan selalu menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Daniel juga di pojokan sana menyemarakan hari ini ya. Kita ke pojokan dulu tentunya supaya semakin panas. Kita memulai minggu ini ya untuk membahas berita-berita yang hangat ramai diperbincangkan, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ya, yang lagi rame salah satunya juga adalah akun Instagramnya Lady Naywan ya, hilang lagi. Kemarin hilang, udah balik tuh, sekarang hilang lagi. Tapi dia sekarang punya akun TikTok. Sekilas info. Yang juga ramai ini hari Sabtu kemarin Fuji ya, Fuji melayangkan somasi untuk mantan manajernya gitu, karena dianggap ya pokoknya ada uang miliaran gitulah yang minta dipertanggungjawabkan. Nah sudah itu baru si mantan manajer ini katanya minta ketemu sama Fuji. Ya ini memang kayaknya masalahnya itu udah agak lama. November kemarin balik lagi manajernya kerja sama Fuji, tapi Desember keluar lagi gitu. Nah sekarang ternyata masalahnya masih panjang ya. Ini ada postingannya Fuji sama kuasa hukum yang ditunjuk adalah Sandi Arifin. Ada komen netizennya. Coba kita bacain komen netizennya ya. Bunyinya adalah lancar ya Uti gitu ya. Apa? Semangat sayang ya. Itu apalagi ada yang bilang pokoknya ya ada yang komen juga kurang sabar apa sih Uti gitu ya. Ya begitu. Ini apa menjadi pemicunya tuh apa nggak tahu ya. Sempat curiga sih pas manajernya tiba-tiba beli mobil baru dan punya usaha kuliner kalau nggak salah. Sedang Fujinya aja belum beli apa-apa. Fuji udah beli rumah. Ya nggak tahu. Mungkin salah satu kalau baca artikel salah satu artikel atau apa ya dugaannya salah satu yang membuat Fuji kesel itu adalah kayaknya ini masalah udah lama gitu, tapi bukan yang terlihat menyesal, tapi malah parci-parci gitu ya. Ini kebersamaan terakhir Fuji dan mantan manajernya sempat minta maaf, menyesal apa segala macam gitu. Coba kita lihat yang berikut. Peluknya erat sekali gitu ya. Ini sampai juga ada artikel gitu, sempat ada kasak kusuk gitu, katanya Batara itu pergi lagi dari Fuji, kan masuk lagi November, keluar lagi Desember, katanya karena nggak sanggup Fujinya yang mengalami moodnya suka naik turun gitu ya. Itu juga sudah dibantah oleh Fuji begitu. Kalau kita lihat Instagramnya Batara, komennya dimatikan ya kan. Nah tuh mungkin karena banyak yang bersilaturahmi ke situ. Terakhir kita ketemu Fuji juga. Fuji tuh cerita bahwa dia tuh orangnya ya gitu, dia tahu kadang-kadang kalau ada teman-temannya yang memanfaatkan dia, tapi menurut dia nggak apa-apa. Yang paling ngeselin tuh adalah udah manfaatin dia masih ngomongin di belakang lagi gitu. Seperti apa statementnya, coba kita lihat yang berikut ini. Fuji semakin sukses gini, ada nggak sih pengalaman dimanfaatin orang? Hah? Ada dong. Ada teman yang Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Artinya bermanfaat kan. Oh gitu. Cuman kalau nggak tahu diri nyebelin aja. Ada. Tapi kalau dia tahu diri nggak apa-apa. Tahu diri tuh gimana misalnya? Iya dia baik sama aku. Ngerti gak sih Iya, dia? iya. Ya baik lah. Nggak perlu ngasih apa-apa, yang at least baik. Yang at least ada tuh baik. yang manfaatin habis itu ngomongin. Tuh. Jadi ya udahlah kalau dimanfaatin. Baik banget ya Fuji. Komentar netizen coba kita lihat bunyinya adalah, dulu kan Batara juga manajernya Zara, padahal dulu bestie banget terus udahan karena ada problem juga, mungkin sama kasusnya. Oke, yang berikut, dari awal Uti terkenal gue juga langsung feeling kalau si Batara ini cuma pansos dan manfaatin Uti. Yang berikut komentarnya, gue kira Batara tulus ke aduh. Ini kayaknya fans-fans ini pada akrab banget ya, mereka kenal sekali gitu ya. Karena memfollow A sampai Z-nya gitu. Nggak tahu deh Pak, dari Batara sendiri belum ada statement apa-apa begitu ya. Karena ini disomasi kan artinya diharapkan ada hak jawab, ada menjawab gitu dari pihak Batara. Nah, langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Signorita Esperanza. Kemarin dia sempat mengirimkan pesan ya, message ke suaminya, pesan mesra gitu. Bunyinya adalah, "Ayang." Semangat ya Ayang kerjanya gitu. Tapi kenapa jawaban suaminya begitu amat sih? Ada apa sih dia hubungannya sama suaminya? Kita lihat profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Sinyo. Sinyo barangkali adalah satu dari sekian banyak ibu-ibu gitu ya yang mengikuti hal-hal yang viral ya. Itu salah satu nyoba ngechat ke pasangannya. Betul. Dengan template ya. Iya dong. Riding the wave namanya Karos. Saya coba template-nya, kita baca template-nya ya. Apakah Anda sudah pernah mencoba yang seperti ini gitu ya? Coba deh. Halo suamiku, pujaan hatiku yang paling mengisi
hari-hariku sudah sampai kantor kehabisan. Baru sebentar akunya udah aneh banget. Jangan lupa mam ya. Aku nggak mau atit, janji ya janji. Sarang ya main simen, main taumi. Astaga. Sejawabnya cuma gitu doang, emotikon mukanya kayak gitu Kasih ya. emoten, itu kan emoten kan sebenarnya bergerak kan. Jadi mangap, terus kaget, mangap, kaget. Gue bilang, ya ampun, cuma gitu banget. Dan pulang cuma pas ditanya gini, kesambet lo tadi pagi. Begitu loh, Karos. Dia tuh nggak tahu bahwa ini lagi viral gitu. Nggak tahu, dia bilang kenapa lu tumben? Karena emang biasa kita chat ya udah, cuman aku udah di kantor, oke. Jangan lupa makan, oke. Balas-balasan kayak gitu-gitu aja, simple-simple udah. Kamu nggak pernah sayang suamiku, Enggak. ayah. Dia udah tahu banget kalau misalnya sayang suamiku mau nongkrong sampai jam berapa lu, pasti dia langsung gitu. Udah paham banget. Aduh padahal kan ya ampun, dia kan sering ada di sini dengerin aku di pojokan bawain berita-berita dia nggak ngeh. Kalau dia itu istilah kata ya, dia tuh smootingannya Kang Charlie Van Houten, lempeng banget. Jadi nggak pernah tahu apa-apa meskipun lu kan kerja di industri hiburan gitu. Jadi nggak pernah tahu ini ada apa sih? Ini kan chatnya lagi viral gitu. Ini buat yang nggak tahu ini kan chat lagi viral tuh adalah chat yang dikirim melalui akun aplikasi ojek. Betul, ojek online ya. Chatnya di situ. Dikirim oleh yang diduga Melakukan perselingkuhan. juga dengan suami orang ini ya Betul. kan. Sama-sama udah punya pasangan. Sama-sama udah punya pasangan. Nah itu kan satu fenomenanya adalah orang baru tahu, oh bisa ya ternyata chatan di aplikasi ojek. Terus itu yang kedua adalah nyoba-nyoba itu template bener itu. Ada nggak sih template-nya? Itu jawaban pasangan-pasangannya lucu-lucu. Nggak ada nggak kamu macam-macam pasang itu? Hah? Ih, payah banget. Ada yang bilang gitu. Itu ada yang ngirim artikel gini. Cara-cara rukiah gitu pasangannya. Paling yang simpelnya nggak salah kirim loh. Iya gitu ada. kan. Itu paling nggak bingung ada apa gitu. Bener. Ada tapi yang nanggepin serius. Ada juga. Ada yang serius nanggepinnya, masya Allah Ya ya. karena beda-beda kan tiap pasangan. Mungkin itu pasangan yang nanggepin serius, mungkin pasangannya gini, akhirnya pasanganku sadar juga Iya. untuk ngechat mesra bisa gitu ya. atau nggak mungkin baru ijab kabul kemarin. Bisa. Jadi masih mesra-mesranya kan. Kalau berharap dari 5 tahun ke atas udah nggak bisa ngaruh kemana-mana. Nggak ada romantis-romantisnya Karos, ya kan? Tapi ngomong-ngomong kan kamu zaman dulu juga pernah kan dideketin sama pacar orang ya kan? Pernah nggak sih? Pacar orang? Enggak. Siapa? Nggak tahu. Oh, waktu pas iya iya, benar. dulu. Sama Reval Hadi pernah. Terus Jafri Nicole pernah. Angga Yunanda juga pernah. Sebelum mereka lasik semua. Yang kamu katanya pernah dilabrak pacarnya orang itu gara-gara kamu dideketin orang kamu nggak tahu kalau dia udah punya pacar. Oh, itu pas lagi zaman SMP. Zaman SMP. Ya ampun, kok nyampe tahu aja lagi zaman SMP. Astaga. Itu lagi tarawehan lagi. Orang pulang taraweh lagi makan di restoran fast food, terus tiba-tiba gue dilabrak, ada apa nih gitu. Padahal kan emang lagi baru, oh ternyata udah pacar dan pacarnya itu adalah sahabat gue sendiri. Ih, serem juga ya. Gitu. Ih. Ya kan kita nggak pernah tahu orang janur kuning belum tuh. Iya ya, kalau itu sih udah jelas janur kuning. Udah jelas belum ya melengkung. kan? Sebenarnya masih sah-sah aja ya. Bener. Nah, kalau dulu selingkuhnya lewat apa tuh? Dia menghubungi kamu gimana caranya? Kalau sekarang kan banyak aplikasi. Dulu kan emang nggak bisa pakai handphone dan lain-lain. Ya udah, abis kalau misalnya pas mau abis wudhu gitu misalnya mau sholat, ntar udah kode-kode nanti di luar kayak gitu-gitu. Terus abis taraweh baru keluar deh, kita makan dulu yuk kayak gitu Baru aja. habis wudhu udah Enggak, maksudnya abis wudhu kan maksudnya dari jauh tuh gitu udah kelihatan kan mau tarawehan gitu. Masjidnya emang beda sama pacarnya? Kenapa? Pacar bukan, itu pacar orang. Iya, maksudnya kan satu masjid kan dipisah. ya kita kan pacarnya dia kan sahabat kamu. Iya, dia nggak lagi nggak sholat, lagi pas nggak sholat gitu Karo. Berarti emang ya. Ya. Oh ada juga nih video katanya kamu juga pernah dideketin pacar orang. Hah? Pada saat kamu udah gedenya begini ya? Kamu sendiri yang cerita lupa ya? Coba kita. Ini kamu cerita ini bener atau nggak ada coba? Jadi sebenarnya banyak cerita loh kalau di balik layar para kameramen Trans TV ini, mulai dari yang masih ngaku-ngaku jomblo padahal anak 2, 3. Dulu juga pernah ada deket sama saya gitu ya. Dia bilang gak punya pacar padahal udah punya, sampai saya hampir di DM sama pacarnya loh. Astagfirullahaladzim. Nah itu yang mana? Aduh nanti gue disangka GR sendiri lagi. Kamu pernah di DM? Hampir di DM? Nggak tahu ya, maksudnya ini kayak azas praduga tak bersalah aja. Cuman mungkin waktu itu sempet deket aja kan, kenal sama semua orang kan deket gitu. Nah gue Jadi sebelum nikah nih ya? Iya, ya kan sama siapa aja juga sah-sah aja. Ya udah. Terus akhirnya pokoknya sama pacarnya tuh jadi temenan gitu. Jadi dia curiga karena kamu deket sama pacarnya? Mungkin begitu. Padahal dulu kamu suka DM-nya pakai apa dulu? Kalau dulu nggak pernah pakai kentongan aja kode. Nggak pernah DM
preman Karos. Kita mau ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Iya. Oke, baik. Ini ada artikel berikutnya. Ini ada Sinyo sekarang yang berkaitan sama suaminya. Kemarin tahun 2021 ya kamu kemarin sempat untuk mencoba untuk IVF ya. IVF. Tapi kan belum berhasil pada saat itu sampai kamu stres banget. Stres banget. Sedih banget. 2 minggu nggak keluar kamar tuh emang karena maksudnya ya kan kalau yang dulu kan istilahnya dapat proses alami, terus sekarang kan karena satu dan lain hal, jadi memang harus ngejalanin proses bayi tabung. Nah memang ya kodarullahnya belum berhasil aja gitu, belum dikasih. Jadi pasti mengurung diri karena kan ya prosesnya harus suntik, makan vitaminnya sehari 10 kali segala macem banyak banget. Nyuntik jadi sendiri kayak masih gitu ya? kaget nyuntik sendiri gitu. Ya udah ini kan udah 2 tahun nih. Udah kan itu kayak meninggalkan trauma ya. Sudah cukup ya. melewati sih. Tadi kan juga dokter kan kebetulan sama dokter Boy kan. Dokter Boy sempat bilang, "Ya udah, yuk paling cepat awal tahun 2022." Oke gitu. Tapi tahu-tahu ini udah mau 2023 akhir lagi. Ya sambil istilahnya ya udahlah ngejalanin yang ada aja dulu gitu kan. Maksudnya? Kayak pacaran lagi aja. Maksudnya nggak mau ngoyo. Belum pengen lagi, cuman udah ada planning pengennya sih akhir tahun ini. Pengen. Natural dulu atau langsung IVF Enggak, juga? memang harus IVF juga gitu. Kalau gimana mau mesra, orang baru dikirimin chat mesra jawabannya pakai emoji. Namanya gak tau mingser, rada-rada dia. Tapi kamu sebenarnya kalau chat sehari-hari sama suami kamu tuh bunyinya gitu doang? Gitu-gitu aja, standar aja. Gak ada mesra-mesranya? Nggak ada, dia bilang tadi kalau misalnya aku agak sedikit mesra pasti udah tahu mau kemana loh. Oh, gitu kalau dia loh. nggak pernah mesra? Dia mesra kalau mau minta Tamiya baru. Yang tracknya ibu juga nyumbang kan, semua artis ditodong-todongin tuh ya. Iya loh, alhamdulillah nyumbangnya cuma sekali dipasang lama Bukan loh lagi, kita kayaknya merasa sebagai ini banget sponsor, loh. untung banget ya Sponsor kan? bener luar biasa lah. Exposure banyak. Gitu sih. Iya. Terus kayak kan sempat kemarin tuh yang kamu pasang banner apa sih? Apa ya, permintaan maaf? Permintaan maaf. Udah nggak lagi, udah nggak ada yang kayak Udah gitu. enggak, udah aman lah. Maksudnya kan kata orang kalau misalnya ngelewatin pernikahan setelah 5 tahun ke atas kan lebih aman lah ya. Carut marutnya, ribet-ribetnya, riwahnya kan masih dari 1 sampai 5 tahun. Tapi udah bisa ngelewatin itu kamu lah. lihat berita-berita perselingkuhan di luar sana di kalangan artis ya. Kalau kamu sendiri secara pribadi gitu bacanya tuh gimana? Ini kan di tahun 2023 tuh, belum selesai. Masih ada lagi. Ada lagi. Kelar-kelar. Iya. Sebenarnya perselingkuhan sih nggak bakalan kelar-kelar ya. Maksudnya juga apalagi sekarang kita ngomongin soal teknologi kan makin Iya. makin kesini makin maju. Ya buktinya dari aplikasi ojek online aja bisa orang chat. Semuanya punya peluang buat selingkuh. Tapi kan balik lagi gimana caranya kita bisa menerima kekurangan pasangan masing-masing. Sebenarnya kalau lu cari yang sempurna nggak bakalan ada. Nggak ada, betul. Karena kesempurnaan itu adalah ketika kita bisa menyempurnakan kekurangan yang pasangan kita miliki gitu. Luar biasa. Ya kan? Jadi kalau pasangan kamu lempeng, kamu yang Iya, amburadul. Karena udah pasti dikasih yang berbeda lah gitu. Iya. Oke, kamu kan dari fenomena ternyata banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Kamu udah nyobain apa aja? Ikut itu juga nggak riding the wave, nggak nyobain ojek? Udah pernah nyoba? Itu mah udah Ojek tahu online? duluan. Dari Orang dulu. circle gue juga banyak nih. Cuy, nanti kalau mau macem-macem pakai aplikasi ini aja. Ada gila-gilanya kali, nggak berani gue. Tolong dong kasih tahu. Banyak apa aja? tahu. Itu kan ojek online tuh. Terus Ya. waktu itu ada bilang apa Google Docs pakai lewat situ. Google Docs itu? Iya. Jadi kayak ngirim dokumen aja? Iya, Terus? pokoknya banyak cara deh. Kemarin apalagi deh banyak disebutin sama teman-teman gue gitu. Belanja online juga bisa, Bisa, katanya. Teman-teman kamu? Iya. Ups. Tapi tenang, bukan dari kalangan pesohor tanah air. Kalau teman-teman saya kalangan selebriti aman. Karena ya Aming duda. Jadi nggak apa-apa ya. Kecuali kalau dia godain istri orang. Nah, bener. Nggak, inget-inget coba apa lagi gitu. Lupa banyak harus nanti kalau misalnya habis ini deh gue tanya sama temen gue. Gue tanya dulu, gue chat dulu, gue japri dulu. Oke, ini yang berikutnya bicara keluarga gitu. Ini Sinyo juga kemarin membagikan rasa bangga harunya juga karena sudah beberapa tahun ya kamu tuh merawat ponakan kamu dari Kurang sejak lebih remaja sampai SMA. 14 tahun, kurang lebih dari 2009. 2009 dan ini kemarin ya udah lulus dengan cum laude dan ini bahkan dia cari beasiswa, dia usaha sendiri gitu Betul, ya. betul. Ya, sedekat apa sih kamu sebenarnya sama siapa namanya ini? Pak Sukma. Sama Sukma. Deket banget lah, maksudnya ini kan apa namanya, emang udah anggap anak sendiri kan, karena kan kebetulan ini anak almarhumah kakak, kan cewek cuma berdua kan, jadi memang dulu tuh waktu masih kakak masih ada tuh memang support
support buat sekolahnya dan lain-lain sama nyokap. Nah pas udah nggak ada ya berarti kan secara otomatis tanggung jawab kita lah gitu kan, yang ngebantu lah gitu. Jadi ngurusin semuanya segala macamnya. Tapi juga dari dulu, secara kan waktu itu pas lagi jadi single parent kan, jadi ngurusin Aca satu sama Sukma sama adik-adiknya tuh ada berempat Ada jadinya. empat, Jadi berlima ngurusin semua gitu. Jadi memang harus benar-benar bisa ngatur dari finansial kan, harus bisa seimbangin segala macam. Secara juga ngurusin orang tua, terus juga ngurusin anak-anak. Jadi aku udah bilang nggak bisa muluk-muluk. Paling aku bilang aku urusin sampai SMA aja ya kak. Kalau misalnya kakak mau kuliah, kakak harus cari beasiswa. Karena maksudnya biar ngerti juga belajar gimana caranya nanti bisa maintain hidup gitu. Maksudnya nggak melulu selalu kasarnya disuapin gitu loh. Dan kasarnya juga kan ponakan aku banyak nih. Kan cuman ini aja yang diurusin kasarnya gitu karena memang Ada berapa jadi yang kamu biayain? 2? dulu berempat. Dulu berempat? Berempat, iya. Sekarang yang 2 udah sama papahnya. Oh, udah sama. Sekarang yang 2 masih sama aku. Yang gitu. kedua masih sama kamu? Yang pertama sama yang ketiga. Oh, yang pertama sama yang ketiga? Sama yang ketiga, iya. Oke, ini yang Yang pertama kedua kan sama yang yang- iya, betul. Jadi masih ada yang ketiga nih yang Masih, sama kamu? kayak gitu. Ya, tapi ya kasihan juga ya. Maksudnya kamu juga, apakah juga menggantikan kalau curhat-curhat kan biasanya kalau punya ibu? Pasti semua-muanya sih maksudnya memang ya kan yang namanya ibu semua peran pentingnya ada di kita kayak gitu kan. Maksudnya berusaha sebisa mungkin gimana caranya mencurahkan kasih sayang bukan cuma ke pasiennya doang tapi ke Kak Sukma juga. Apalagi aku ngerasain dari masa-masa transisi gitu kan zaman SMP kayak ngerasain tuh gimana pas lagi ini aku nggak sengaja baca chatnya gitu. Minta bebek dong sama tante lo kan artis gitu. Kalau nggak dikasih kabur aja. Nah yang kayak gitu kan banyak bad influence gitu kan dari orang sekeliling. Jadi kasih pengertian, kasih pengarahan dan lain-lain. Gimana caranya maksudnya Siap. meskipun lo lihat tante lo enak, tapi masih banyak yang harus dipertimbangkan gitu. Bukan sekedar kesenangan. Karena kalau kesenangan sih nggak usah dicari, nanti juga akan datang sendiri gitu. Ketika kita bisa ngerasain gimana struggle-nya untuk ngejalanin hidup gitu. Kasihan juga ya. Itu Kak Ros. Wah. Gue di sini cerita-cerita begini jadi pengen ini deh berbes milih. Sedih ya, kasihan ya anak-anak itu harus mandiri ya, Iya, berjuang. benar. Apalagi secara emosional, mereka kan juga masih butuh Betul. kasih sayang ibunya. Pastinya, Udah nggak ha. ada gitu, ngerasa Iya. bahwa dia kayaknya menumpang hidup gitu kan rasanya nggak enak banget Betul ya. ya. Untungnya sih emang senangnya tuh mereka semua pengertian dan saling support kan. Maksudnya aku juga harus kerja buat ngidupin keluarga. Nah mereka yang bantu juga jagain Pasha dulu masih kecil nganter sekolah segala macem. Jadi ya udah saling support aja kayak gitu. Aku berharap juga mereka semua bisa jadi putra putri terbaik lah gitu. Amin. Oke. Nah, yang berikut ini ada satu bintang tamu juga yang mau kita wawancara, ada Ade Jigo. Ini kemarin juga posting dia memberikan semangat buat JJ ya kan. Semangat buat apa sih Ade? Kita lihat profilnya berikut ini.